Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, insya Allah kita akan segera memulai untuk kajian kita pada malam hari ini. Baik, boleh diberikan feedback-nya Bapak dan Ibu, apakah sudah mendengar suara saya dengan jelas? Suaranya sudah oke? Jelas, Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah. Barakallah, sehat semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji, segala kemuliaan, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali hadir dalam kajian bersama dengan Ibnul Qayyim Learning Center, dan insya Allah malam hari ini kita melanjutkan untuk kajian talaki Quran kita, di mana kita masuk kepada Quran surah Al-Buruj, ya, dan juga kita akan memahami fadilahnya bersama dengan Ustadz Abu Qawam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk seluruh keluarganya, para sahabat, para tabiin hingga umatnya sampai dengan di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Seraya kita bermohon dan meniatkan untuk supaya pertemuan malam hari ini Allah curahkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami memohon kepadamu, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami karunia agar dapat memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku dan anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan untuk kita semuanya atas niat baik, waktu, kesempatan, pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan, sehingga hari ini pun, di malam hari ini, Bapak Ibu masih menyempatkan hadir untuk bisa mengikuti kembali ya kajian rutin kita, yaitu talaki Quran dan juga fadilahnya, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Ustadz Abu Qawam, saya coba cek dulu ya, apakah Ustadz sudah join. Oke, baik. Sambil menunggu Ustadz, Bapak Ibu, insya Allah kami ingin informasikan jadwal Ibnul Qayyim, kajian-kajian Ibnul Qayyim yang kita akan selenggarakan dalam waktu pekan ini, ya. Nah, berikut adalah jadwal kajiannya. Silakan Bapak Ibu boleh screenshot, boleh difoto dan silakan dipilih ya di kajian yang mana yang Bapak dan Ibu hendak ikut. Ya, hari ini kita ada di hari Selasa di mana kita belajar untuk talaki Quran surah Al-Buruj ya. Dan untuk kajian yang hari Rabu dan hari Kamis ini adalah kajian eksklusif untuk yang sudah mendaftar.
karena yang di hari Rabu ini sudah masuk pertemuan ke-7 dan di hari Kamis sudah masuk ke pertemuan 12 ya. Nah, kalau untuk yang kajian umum Bapak Ibu bisa ikuti yang di hari Jumat, Sabtu ya. Nah, hari Jumat insya Allah ini mohon maaf itu salah penulisan ya, di hari Jumat itu menemukan rasa dalam doa. Insya Allah kita akan langsung masuk kepada praktek berdoa dengan Asmaul Husna. Kalau kemarin kita sudah banyak teori ya, nah yang di hari Jumat ini kita akan langsung banyak praktek untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Semoga menambah hasanah kita dalam berdoa dan juga teknik-teknik berdoa yang bisa menyentuh rasa kita. Insya Allah di sini yang akan sharing langsung oleh saya insya Allah ya. Sedangkan yang Kak Dwi ini programnya itu di hari Senin Bapak Ibu. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan nama ya. Nah, di hari Sabtunya kita akan memulai kembali untuk kajian tafsir Asmaul Husna. Nah, karena banyak request dari Bapak Ibu minta untuk diulang kembali, maka insya Allah di hari Sabtu kita akan memulai kembali dari awal ya untuk kajian tafsir Asmaul Husna. Dan di hari Sabtu pagi jam 5 kita masuk kepada nama Allah yang pertama tentunya yaitu Ar-Rahman. Dan ini mudah-mudahan bisa terus istiqomah nanti ke depannya ya, sampai dengan 99 nama. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin kemarin sempat ikutnya di pertengahan, maka boleh ikut lagi untuk mendapatkan pemahaman secara utuh ya, dari mulai Asmaul Husna yang pertama. Dan juga di Sabtu malamnya, kajian yang menarik juga oleh Ustadz Hendra Soleh, kita akan memahami tentang mengenal berbagai jenis riba dan juga apa dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, ini juga menarik sekali pembahasannya berdasarkan request dari Bapak dan Ibu juga ya, mengingat banyaknya jenis-jenis apa ya, jual beli begitu ya, yang semakin ke sini semakin banyak jenisnya. Nah, sehingga insya Allah kita akan bahas ya di hari Sabtu supaya kita juga terus menjaga harta kita tetap halal, tetap baik, tetap dalam kondisi yang sehat ya. Maka perlu sekali kita pahami jenis-jenis riba khususnya di zaman now. Insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Hendra Soleh di hari Sabtu jam 8 malam. Jadi ini ya Bapak Ibu ya beberapa jadwal kajian yang akan kita lakukan dalam waktu terdekat insya Allah. Baik, berhubung Ustadz Abu Qawam juga telah hadir di tengah-tengah kita, mari Bapak dan Ibu kita mulai untuk kajian Talaki, Quran, Surah Al-Buruj, dan Fadilahnya bersama dengan Ustadz Abu Qawam. Pada Ustadz Abu Qawam kami persilahkan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Surat Al-Buruj. Secara lafaz, oh ini suaranya nggak jelas. Alhamdulillah di saya kedengeran jelas. Iya. Jujur banget suara di sini. Alhamdulillah di sini juga jelas, Sat. Mungkin ada pengaruh hujan seperti ini. Ini di saya juga jelas banget suaranya kedengeran. Surat Al-Buruj ya. Itu diawali dengan was-sama, sama seperti surat At-Tariq. Kalau di kelas talaki 1 kemarin, ketika saya mentalakikan surat Al-Fil, gitu ya, saya sudah menyinggung surat Al-Buruj ini. Karena surat Al-Fil dan surat Al-Buruj ini sangat berkaitan dari hubungan sejarah. Di mana kisah di surat Al-Buruj itu bersambung langsung dengan kisah di surat Al-Fil. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu pernah ikut pengajian ini dari awal, ketika surat Al-Fil, ya, pun tentunya sudah pernah menyimak ya bahasan ini. Atau ibu-ibu, bapak-bapak yang dari kelas talaki 1 tentunya kemarin juga sudah menyimak ya. Surat Al-Buruj. Dari segi nama Al-Buruj ya, ada wawunya Al-Buruj dari kata burj ya. Seperti nama gedung Burj Khalifah gitu ya. Apa namanya? Burj itu artinya bisa bermakna benteng, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kokoh ya. Dan dalam hal langit, buruj itu adalah apa namanya itu? Kalau yang Libra, Gemini, itu apa namanya itu? Zodiak, Zodiak ya, zodiak ya, susunan dari bintang-bintang ya. Jadi rasi bintang ya, rasi bintang atau zodiak. Tapi tentunya tidak kita kaitkan dengan sisi ramalan-ramalannya ya. Dalam artian rasi bintang itu ya, misalkan ada rasi bintang Libra adalah sekumpulan bintang ya, sekumpulan bintang
yang menempati posisi tertentu yang para ahli astronomi melihat, mengimajinasikan seperti bentuk timbangan gitu ya. Jadi buruj adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk ya formasi atau pola-pola tertentu yang dikenal dengan 12 rasi bintang, 12 zodiak. Itu al-buruj ya. Kalau al-falak pakai kaf itu garis edar ya. Misalkan ini matahari, kemudian berputar. Nah, ini namanya falak ya. Kalau misalkan buruj itu adalah bintang-bintang yang membentuk pola tertentu gitu ya. Sehingga orang menarik gambar gitu ya. Nah, itu adalah al-buruj. Saya nggak hafal susunannya, pokoknya kurang lebih itu ya. Jadi al-buruj, zodiak. Allah bersumpah dengan langit, was-sama'i, demi langit, zatil buruj, yang memiliki zodiak, rasi-rasi bintang. Untuk menunjukkan bahwa rasi bintang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kunci kita memahami kenyataan masa depan kita. Karena disambungkan dengan wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang zodiak, dan demi hari yang telah dijanjikan, yakni hari kiamat. Leluhur kita mati, diganti dengan anaknya, cucunya, cicitnya, terus sampai kita sekarang. Tiap orang berganti generasi ke generasi, bintang-bintang itu tetap ada. Gugusan bintang hari ini dengan 6.000 tahun yang lalu, karena kalau dalam kitab-kitab suci kehidupan manusia zaman Nabi Adam itu baru 6.000 tahun kurang lebihnya. Ya. Selama 6.000 tahun itu bintang nggak pernah berubah, tetap aja di situ. Gunung mungkin meletus, ya, hilang di tengah telan bumi, tapi bintang tetap ada di situ. Gugusannya tetap ada. Sebagai salah satu bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa, ya, tetap bisa mempertahankan bintang-bintang itu, tapi sesuai janji Allah, bintang-bintang itu akan jatuh. Idza samaun syaqqat, ya. Ya, nih di sebelahnya ketika langit terbelah, atau di surat Al-Infitar ya, idza samaun fatarat, ketika langit pecah, wa idzal kawakibu, dan ketika bintang-bintang termasuk yang di Al-Buruj tadi intasarat, berserakan, jatuh seperti lampu-lampu berjatuhan di lantai gitu ya. Wa syahidin wa masyhudin, ya. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi kalau syahid itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri, gitu ya. Di surat Al-Furqan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujah. Tabarak, maha berkah Allah, alladzi yang ja'ala fis sama'i, menciptakan di langit itu burujan. Ya. Gugusan bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Allah jadikan matahari yang menerangi, ya, dan juga bulan yang bercahaya.
Nah, di antara tafsirnya wal yaumil mau'ud, yakni hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat. Wa syahid, ya. Yakni ketika syahid itu adalah yaumul jumu'ah, ya, hari Jumat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wal yaumil mau'ud yaumul qiyamah, wa syahid yaumil jumu'ah, ya, wa mashhud yaumu arafah. Nah. Hari Arafah, ya. Kalau hari Arafah itu berarti tanggal 9 Zulhijjah, ya. Besoknya Lebaran. Para jamaah haji, ya, kumpul di Arafah. Artinya demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang, yang membentuk pola-pola tertentu yang merupakan bukti kemahakuasaan Allah, dan sebagai manfaat buat orang-orang yang paham tentang gerak bintang-bintang itu untuk kebutuhan astronomi, atau orang-orang yang berlayar di lautan, melihat susunan bintang itu untuk menentukan arah berangkat dan arah pulang, sehingga biarpun di tengah lautan yang datar, dia tidak akan kesasar. Demi hari kiamat, ya, di mana hari kiamat itu semua gugusan bintang itu akan hancur. Itu janji Allah. Wasyahidin, dan demi hari Jumat, ya, di mana orang-orang berkumpul, ya, dalam sebuah perkumpulan yang banyak. Wa masyhudin, dan hari Arafah, di mana manusia berkumpul jauh lebih banyak lagi. Ya. Hari kiamat itu, ya, yaumul mau'ud tadi dilihat dari sisi bahwa bintang itu akan hancur, dan dari sisi bahwa manusia itu akan berkumpul. Ya. Sehingga kesan yang kita dapatkan itu apa? Bahwa apa yang kita miliki pada akhirnya akan hilang, akan hancur, karena Allah menjanjikannya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu fana. Yang kedua adalah bahwa kita akan bertemu lagi, berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita pernah berpisah, dengan bapak kita, ibu kita, kakek, nenek, leluhur, dengan suami, istri, anak, cucu, ya, dengan orang yang pernah kita saling mencintai, dengan orang yang kita pernah saling membenci. Seperti berkumpulnya orang di hari Jumat, wajib untuk hadir, dan berkumpulnya di hari Arafah untuk jamaah haji juga berkumpul hadir, ya. Bahkan di hari Arafah itu manusia dari seluruh penjuru dunia, tidak pernah saling kenal mengenal, berkumpul di tempat yang sama. Dan demikianlah di hari kiamat seluruh manusia akan kumpul. Makanya buat orang-orang yang bersedih, jangan bersedih ketika kehilangan berpisah, karena satu saat akan berkumpul dengan orang-orang baik yang disayangi. Buat orang-orang yang buruk, orang-orang yang melakukan kesalahan, jangan merasa bahwa berpisah itu adalah selamanya. Berpisah itu sementara, nanti akan bertemu lagi dalam kondisi yang mengerikan. Seperti Ashabul Ukhdud yang menjadi kisah ini, ya, Ashabul Ukhdud. Surat Al-Buruj ini, ya, dari Abu Hurairah, ya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah, ya, bis sama'i dzatil buruj, ya, was sama'i wat tariq. Jadi Rasulullah membaca dalam salat Isya. Nah, ini, ya, paketannya. Berarti kita sudah dapat beberapa tuh paket-paket salat itu. Pertama adalah Kafirun, di antara surat-surat pendek, ya. Ada Al-Kafirun,
dan Al-Ikhlas. Kemudian ini dalam sholat subuh ya. Kemudian ada At-Tin dan Al-Qadar. Ini di dalam sholat Isya ya. Kemudian ada lagi Al-A'la kemarin ya. Dan Al-Ghasyiyah. Di dalam sholat Jumat. Ya. Dan sekarang sama dalam sholat Isya, Rasulullah mengajarkan surat Al-Buruj dan At-Tariq. Tapi tentu ada syaratnya ya. Ada syaratnya ketika kita membaca surat Al-Buruj di dalam sholat. Apa syaratnya? Syaratnya hafal. Karena kalau nggak hafal susah juga bacanya ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan untuk membaca As-Samawat, maksudnya adalah surat As-Sama'i wal Wasama'i Dzatil Buruj dan Wasama'i Wat-Tariq fil Isya ya. Ini di antara hal yang paling simpel yang bisa kita amalkan dengan ayat Al-Qur'an. Tentunya yang paling utama adalah dengan kita memahami ya, meyakini dan menjalankan apa perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangannya. Hal yang paling ringan pertama adalah dengan membacanya. Kapan membacanya? Bisa kita baca dalam sholat Isya ya, kita hafalkan. Kalau kita termotivasi ya, kita tahu fadilahnya, kita termotivasi untuk bisa menghafalkan ayatnya. Saya suratnya dipilih-pilih dulu lah ya, yang dibaca Rasul dalam sholat. Nah gitu ya. Ada versi pendek, ada versi panjang. Boleh nggak surat Al-Burujnya dibagi dua kalau lagi sholat? Boleh ya. Kalau mau dibagi dua dari mana? Yang pertama ayat 1 sampai 11 ya. Nanti ayat kedua, bagian rakaat kedua ayat 12 sampai 22 sampai akhir ya. Jadi rakaat pertama sampai 11, nanti rakaat kedua 12 sampai 22. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dibaca di sholat fajar dan ba'diyal maghrib. Betul ya? Oh ya, alhamdulillah. Ada yang mengingatkan ya. Saya pernah menyampaikan, jadi subuh itu maksudnya adalah qabliyah subuh, qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib ya. Terima kasih sudah diingatkan. Yang ingetin 2 orang, berarti semangat nih. Ya. Berarti ibu-ibu sudah biasa nih mengamalkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tinggal ditambah variasi surat Al-Buruj dan surat At-Tariq ya, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jadi Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah itu berbarengan tuh 4 surat ya, tetanggaan, bisa dihafalkan. Di surat Al-Buruj ya, di surat Al-Buruj banyak qalqalah di akhirnya, dari ayat 1 sampai 21 dibaca dengan qalqalah ya. Dari mulai huruf dal, huruf ba, huruf to, huruf qaf, huruf jim, lengkap semua ya. 5 huruf qalqalah disebutkan di dalam surat Al-Buruj. Al-Buruj, Al-Maw'ud, wa Mashhud, Al-Ukhdud, Al-Waqud, terus sampai ayat 21. Hati-hati jangan sampai salah. Bal huwa Qur'anum Majidun, Majid, qalqalah. Ini qalqalah semua nih. Samud, Takdzib, Muhit, Majid. Nah, ayat terakhir khusus Mahfuz. Nah, ini tidak boleh qalqalah. Karena keenakan gitu ya. Hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid
Fi lauhim mahfuz. Nah, jangan sampai fi lauhim mahfud. Salah ya. Mahfuz. Ingat ya. Dha ujung lidah nempel ke gigi. Al mahfuz. Jadi di ayat terakhir fi lauhim mahfuz kita baca begini. Fi lauhim mahfuz. Mahfuz. Jangan le-nya. Gemes Pak Ustaz. Mahfuz. Enak dari awal, jangan ya. Tidak boleh dikol-kolahkan. Baik, perhatikan saya baca sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Karena manusia itu senang mengulang-ulang materi, saya sampaikan lagi barangkali ada yang lupa. Qalqalah itu hurufnya sukun, buruj ya, ada 5 huruf, ba, jim, dal, to, qaf ya. Disukunkan ab, aj, ad, alto, alto ya. Kembali kemana? Ke separuh ya, seolah separuh harokat fathah. Kalau fathah kan misalkan nih antara khalaqa dengan separuhnya. Khalaqa. Kalau ini 100% anggaplah seperti itu, khalaqa gitu ya. Kalau ini 50% saja. Khalaqa. Begitu pula dengan huruf-huruf yang lain, ba. Lahab, tidak lahab terlalu be kayak ya. Lahab. Buruj. Tapi juga jangan ja banget, buruja, enggak. Buruj. Ya. Mau'ud. Muhit. Hariq. Itu qalqalah ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. 4 harokat. Buruj. Wal yaumil mau'ud. Hati-hati, al-mau'ud dengan mau'udah. Di surat At-Takwir ada lafaz al-mau'udah ya, tulisnya begini. Al-mau'udah. Al-mau'udatu. Mau'udah pakai hamzah. Al-mau'udah. Al-mau'ud pakai ain. Al-mau'ud itu artinya yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Kalau al-mau'udah di surat At-Takwir itu adalah bayi yang digugurkan. Atau dikubur hidup-hidup. Tradisi jahiliyah yang masih bertahan sampai sekarang ya, dengan cara yang sama sadisnya atau lebih sadis gitu ya, adalah membunuh bayi. Ini kejahilan yang dipertahankan ya, dengan cara yang lebih modern tapi caranya tetap cara-cara yang buruk. Kalau di zaman dulu konon ya, dalam kisah-kisah ketika lahir bayi ditungguin 9 bulan di kandungan ibunya, ketika lahir gitu ya, ternyata bayinya perempuan. Karena di masa itu perempuan itu setara keledai ya, bisa dijual, bisa ditukar, bisa dibuang, dicampakkan atau dipermainkan. Nah gitu ya. Otomatis seorang ayah ketika punya anak perempuan ribet, ngerepotin, ngabisin nasi doang gitu ya. Tapi nggak menghasilkan, nggak kayak anak laki-laki. Apalagi kalau ya, dia orang yang sangat buruk. Akhirnya apa? Nggak tanggung-tanggung dikubur. Masih bayi, gali tanah dikubur. Ada kisah tentang Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya, dan itu sangat masyhur. Kisahnya seperti ini. Umar bin Khattab ya suatu ketika dia sedang melamun gitu ya, kadang tersenyum, kadang menangis.
Kemudian sahabatnya bertanya, kenapa engkau seperti itu, wahai Umar? Ketika aku tersenyum, aku teringat masa jahiliyah dulu. Ketika masa jahiliyah dulu, aku sekeluarga menyembah patung dari roti. Jadi istriku membuat roti, dibikin dari patung berhala, patung dewa-dewa gitu ya. Kemudian setelah dibikin, dimasak, ya jadi akhirnya disembah. Setelah selesai disembah, akhirnya dimakan. Jadi habis menyembah Tuhan, Tuhannya dimakan. Ini ada yang ke bagian hidungnya, telinganya, dan seterusnya. Menangis karena suatu ketika aku pernah melahirkan anak perempuan dan dia sudah balita, sudah balita, sudah bisa jalan gitu ya, sudah balita, wallahualam berapa tahun, 4-5 tahunan gitu ya. Tapi aku merasa malu. Kemudian akhirnya aku bawa ke tengah gurun, ke tengah padang pasir, digali tanah, melihat aku menggali tanah, keringetan, anakku mengelap ya keringat yang ada di wajahku. Tapi kemudian aku kubur hidup-hidup. Itu kisahnya sangat populer dan itu adalah kisah yang palsu. Kisah itu dibuat oleh orang-orang Syiah, di mana orang-orang Syiah itu membenci sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya dibuat sebuah kisah Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Padahal faktanya, realitanya ada putrinya Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar, yang dinikahkan dengan Rasulullah. Kalau Umar ya punya anak yang pernah dikubur hidup-hidup, tentunya ada datanya, ada namanya. Namanya siapa? Ya, nyatanya ada Hafsah. Dan Hafsah itu sangat disayangi banget sama Umar. Dalam sirah Tarikhul Khulafa, Umar itu adalah khalifah yang paling lembut pada perempuan. Ya, Umar itu kasar sama laki-laki, tapi takluk kalah sama perempuan, apalagi kalau udah lihat perempuan menangis. Suatu ketika Umar bin Khattab gitu ya, ada seorang sahabat pengen lapor tentang istrinya yang suka ngomel-ngomel mulu. Pas datang bertemu Umar, datang dari jauh, ternyata Umar lagi diomelin sama istrinya. Dan Umar diam saja. Setelah selesai diomel istrinya, gitu ya. Akhirnya si sahabat tadi, aduh nggak jadi nih. Mau ngapain kamu ke sini? Saya mau laporan. Tadinya istri saya ngomel-ngomel mulu, gimana cara menaklukkan istri yang ngomel-ngomel? Ternyata engkau pun sama dimarahin sama istri dan engkau diam saja. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin aku memarahi dia? Ya, dia meninggalkan rumah ayahnya hanya untuk mengikut padaku. Ya, dia melahirkan anak-anakku, merawat rumahku, menjaga kehormatanku, menutup aib-aibku. Bagaimana mungkin sekarang aku mencaci makinya? Gitu ya. Umar itu paling tahan banting kalau ketemu perempuan. Ada seorang nenek-nenek jalan, Umar sama para pejabat lagi jalan penting gitu ya, tiba-tiba ada dicegat nenek-nenek udah tua banget. Kemudian si nenek itu datang langsung marahin Umar. Wah, gitu ya. Hei Umar, tahu nggak? Aku itu tahu kecilnya kamu waktu dulu kamu masih dipanggil Umar kecil sampai jadi Umar dan sekarang jadi Amirul Mukminin gitu ya, dimarahin gitu ya. Takutlah kepada Allah, adillah gitu ya. Dan Umar itu diam aja, nggak membantah, diam aja. Gitu ya. Para sahabatnya itu udah hampir mau ngusir, udah diam. Selesai nenek tadi udah memberi nasihat, pergi. Kemudian para sahabat itu si nenek siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah Khawlah binti Sa'labah. Seorang perempuan yang curhatannya didengarkan oleh langit. Khawlah binti Sa'labah itu adalah salah satu penyebab asbabun nuzul turunnya surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah adalah wanita yang menggugat tentang ketidakadilan suaminya dan didengarkan oleh Allah dan diturunkan surat ya yang menerima gugatan tersebut. Itu adalah Khawlah. Demi Allah, kalau seandainya Khawlah binti Sa'labah marahin saya sepanjang hari sampai sepanjang malam, saya tidak akan beranjak, saya akan mendengarkan semua nasihatnya kecuali untuk sholat. Itu Umar. Umar yang seperti itu bagaimana mau mengubur anak perempuan yang mustahil? Nah, gitu ya. Wal yaumil mau'ud pakai ain. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Gitu ya. Syahid ya, menyaksikan, itu berbeda dengan sahida ya.
Kalau sahad pakai sin, itu artinya nggak bisa tidur. Apa ya? Insomnia. Jadi kalau kita baca wasahidi wa mashud, salah ya. Sahid. Nah, sahid itu nggak bisa tidur. Hotel sahid. Hotel bukan buat tidur. Buat melek. Wa syahidin wa mashhud. Syah. Qutila ashabul ukhdud. Ya. Qutila, qaf tidak disertai nafas. As-sadnya tebal. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nar dibaca a karena huruf keduanya adalah lam. Al-naru an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Yaf'al, ain, mu'minin, hamzah, syuhud, sya. Ini sama ya. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kadang ada yang salah, di mana naqamu dibacain cuma satu harokat. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, yu'minu juga dibaca pendek. إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, yu'minu billah, dengan alasan kok dibaca pendek? Kan ada tanda bulatan ini. Kan ada tanda bulatan, maka dibaca pendek. Itu pemahaman yang salah. Karena tanda bulatan itu pengaruhnya bukan ke waw, tapi ke alif. Huruf yang ada tanda bulatannya, ya, bulatan ini namanya sifar. Hurufnya namanya huruf ziyadah, huruf tambahan. Huruf, kalau ada bulatan ini, anggap hurufnya tidak ada. Dalam hal ini alif, berarti anggap alifnya tidak ada. Ya kan? Karena pengaruh bulatan alifnya anggap tidak ada. Begitu pula yu'minu, ya, anggap alifnya tidak ada. Nah, ketika alifnya dianggap tidak ada, wawunya kan tetap ada. Nah, maka tetap dibaca dua harokat. Ini kesalahan membaca al-buruj yang sering terjadi. Ini paling sering yang ini nih. Illa an yu'minu billah, yu'minu billah. Kalau dibaca yu'minu, nu-nya pendek, berarti seolah-olah wawunya dibuang. Nah, ini baru. Yu'minu billah, dan ini salah, nggak boleh. Harusnya yu'minu. Jadi perhatikan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi, ini juga a. Al-ard, ad, arad. Jangan sampai wal ard. Kalau ardnya hilang. Wal ard, ininya terlalu cepat. Wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini ada pengulangan kata syahida yashhadu ya. Dengan berbagai macam polanya. Syahid, fa'il, mashhud, ya, syuhud, dan syahid. Ya. Syahid yang, jadi syahida yashhadu itu apa? Kita hadir di tempat kejadian dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Itu syahid, ya. Jadi ketika seseorang menyebutkan syahid, syahid itu artinya saksi. Saksi mata di tempat kejadian perkara TKP, itu saksi. Bersaksi. Itu namanya syahadah. Bersaksi artinya syahadah. Ya. Ada istilah syahadah. Syahadah itu kayak ijazah ya. Syahadah itu ijazah, misalkan ikut pengajian IKLC, kemudian
ikut buku talaki 1 sampai 4 misalkan, habis itu ujian lulus. Nah, dapat syahadah dari saya. Nanti ada sertifikatnya bahwa Ibu Anu, Bapak Anu telah mengikuti program talaki ya. Akhirnya ditandatangan dengan saya. Tanda tangan saya itu sebagai syahadah, saksi bahwa Bapak dan Ibu hadir di pengajian saya. Itu syahadah, syahid. Syahid yang menyaksikan, dengan mata kepalanya sendiri. Masyhud yang disaksikan. Ya. Syuhud ya adalah bentuk jamak dari kata syahid sama yang menyaksikan. Dalam bentuk jamak. Nah, kalau syahid, sya-nya pendek, hi-nya panjang, itu artinya maha menyaksikan. Ya. Orang yang mati syahid itu apa? Orang yang ketika matinya itu ya ada yang menyaksikan dia. Jadi yashhaduhul muqarrabun. Jadi orang yang syahid itu adalah ketika dia wafat, yang datang itu bukan cuma malaikat maut. Ya. Jadi orang yang syahid itu adalah orang yang ketika dia wafat yang hadir itu bukan malaikat maut. Ya, yashhaduhul muqarrabun. Para malaikat itu datang untuk menyaksikan. Saksi kematiannya dicabut oleh malaikat maut yang berhati yang sifatnya lembut, wan nasyitati nashta. Nanti di akhirat ketika si orang yang mati tadi dipanggil oleh Allah, diadili oleh Allah, maka malaikat-malaikat yang tadi hadir, yang tadi menjadi syahid ya, yang hadir dalam proses kematian husnul khotimahnya tadi akan datang lagi di akhirat. Ya Allah, ini saya menyaksikan langsung pas dia mati ini. Dia mati dalam kondisi baik. Maka dia nggak perlu ditanya-tanya, nggak perlu diadili, langsung dimasukkan ke dalam surga. Makanya orang yang syahid ya akan dimasukkan surga tanpa hisab. Tapi ada syaratnya tentunya ya. Orang yang maksiat terang-terangan, orang yang pernah terlibat prostitusi misalkan, itu tidak bisa dikatakan syahid. Ya, misalkan ada indikasi-indikasi oh kalau mati begini syahid. Belum tentu. Misalkan seseorang mati kecelakaan. Orang yang kecelakaan itu syahid. Enggak, ya tergantung amalnya seperti apa, gitu ya. Orang yang meninggal begini dan begitu, ya tergantung amalnya. Itu syahid ya. Dengan berbagai macam polanya, syahid, masyhud, syuhud, dan syahid. Nah, gitu ya. Berikutnya, innalladzina fatanul mu'minat innalladzina fatanul mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Kalau nggak kuat boleh berhenti di sini. Boleh nggak berhenti di yatubu? Boleh. Tapi nanti ngulangnya dari sini. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ya. Kalau berhenti di falahum 'adzabu jahannam, mulainya dari sini lagi. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Nah, yang saya lingkari ini juga termasuk kesalahan. Pertama, innalladzina fatanul. Kadang ada yang suka ketuker. Fanatul. Bukan naknya dulu, tak dulu. Fatanul, bukan fanatul ya. Fatanu dari kata fitnah. Fitnah. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang beriman, fitnah di sini artinya membunuh ya. Atau menyuruh kafir ya. Dalam Al-Qur'an ada 2 kali lafaz yang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dua-duanya ada di Quran. Fitnatu minal qatli. Nah, asyaddu di redaksi yang lain akbaru. Di redaksi yang lain akbaru. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Akbar itu lebih besar dari kata kabir. Ya. Asyaddu itu lebih keras. Tasdid ya. Lebih keras. Lebih dahsyat dampak buruknya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kadang-kala suka dipakai bercandaan gitu ya. Nggak boleh fitnah, nggak boleh nuduh. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, gitu ya. Kemudian, misalkan ada temannya berdua gitu ya. Tiba-tiba temannya kentut, gitu ya. Di situ, kamu kentut ya? Enak aja kamu fitnah. Just ditusuk. Kenapa ditusuk? Kamu sudah nuduh saya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Gitu ya. Enggak. Fitnah dalam ayat ini ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah kalau yang asyaddu minal qatl ya. Jadi tentang apa? Menghalang-halangi beribadah kepada Allah. Makanya kenapa dalam Islam ada toleransi ya. Agama yang tegas banget mengajarkan toleransi itu adalah Islam ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Silakan kalian beragama, beribadah, kita nggak ikut-ikut. Kami pun beribadah. Nah, ketika menghalang-halangi ya, contohnya yang paling gampang yang bisa kita saksikan seperti saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dihalang-halangi dari beribadah, bahkan diusir, bahkan ditembaki. Ketika kita mampu melawannya, ya, kalau tidak mampu ya berarti bersabar. Ya. Ketika tidak mampu maka perang. Jadi fitnah kalau diterjemahkan bebas, ya, mengajak orang untuk syirik dan menghalang-halangi dari ibadah lebih besar dampak buruknya daripada peperangan. Karena perang itu adalah membela hak dan batil, gitu ya. Artinya boleh memerangi orang yang kelompok yang menghalang-halangi dari beribadah kepada Allah. Tapi ada syarat perang. Perang itu syaratnya adalah komando. Ya. Syaratnya komando, ada pemimpin dulu, ya, ada pemimpin yang memerintahkan. Nggak boleh saya inisiatif nih. Kayaknya di sebelah rumah nih orang pada marah gitu ya. Dengan masjid saya perang aja, enggak, harus ada pemimpin. Itu fitnah. Jadi cara menggunakan kata fitnah hati-hati ya. Enggak sembarangan ya. Fatanu. Pertanyaan, apakah boleh berhenti pada kalimat jahannam kemudian dilanjutkan ke kalimat walahum tanpa mengulang dari adzab jahannam? Jadi bolehkah ya? Misalkan saya baca dari innalladzina sini gitu ya. Tak berhenti di sini. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Kalau pertanyaannya boleh, secara makna boleh, tapi lebih baik diulang ya. Kalau boleh ya, tetapi lebih baik diulang karena maknanya belum sempurna. Pelajaran wakaf itu aslinya ada mengandung dua materi, ada wakaf, ada ibtida. Orang Indonesia bukan hanya salah wakaf, tapi sering salah ibtida. Kalau wakaf itu berhenti, ya, ibtida itu memulai. Ya. Ketika kita berhenti dari tempat sesuatu, otomatis kita akan memulai. Saya baca. Innalladzina, ini namanya ibtida. Saya mulai baca dari sini. Ibtidaiyah. Ya, sekolah permulaan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam.
Saya berhenti di sini namanya waqaf. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Falahum ini namanya ibtida, ya. Sama seperti waqaf, ibtida pun harus dimulai di tempat yang tepat, ya. Boleh kita memulai dari sini, boleh, tapi belum sempurna. Karena adzabul hariqnya sepaket dengan adzabu jahannam. Ya. Falahum walahum, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Tapi seandainya, aduh saya nggak kuat napasnya, udah berhenti, boleh silakan. Tapi lebih tepatnya dari falahum adzabu jahannam. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Ya. Waqaf di sini. Jannat ini juga termasuk yang sering salah, ya. Jannat itu berbeda dengan jannah, ya. Awas, di Quran ada 3 tulisan nih, ya. Perhatikan yang berkaitan dengan jannat, ya. Yang pertama adalah jannat, yang kedua adalah jannat. Yang ketiga adalah jannah. Tiga-tiganya ada di Quran. Yang pertama sama yang kedua yang bedanya apa? Beda di alif. Ini ada alifnya. Kalau ada alifnya, maka dibacanya jannat. 4 harokat, ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Kalau yang ini bacanya, kalau berhenti misalkan jannat, jannat, nanya 1. Yang pertama jannat, yang kedua jannat. Yang ketiga, jannah. Jannah. Begitu. Ya. Jannah, jannat, jannat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kalau kuat tentunya disambung aja sekali baca, ya. Anhar, haknya tipis. Anhar, baru ornya tebal. Yang sampai anhar kayak mirip o. Anhar, anhar, gitu, ya. Zalikal fawzul kabir. Kalau ada tanda berhenti lam atau sod, apakah kita bacanya harus diulang? Kalau yang sola, ya. Kalau tanda wakaf yang 5, ya, yang sola, di tanda wakaf yang apa namanya? Mim kecil, kola, gini. Kola, kemudian jim, kemudian sola. Ya, ini mulainya, ya, kalau berhentinya wakofnya otomatis di sini namanya juga wakof, ya. Ibtidanya itu dari kata sesudahnya. Jadi langsung, ya. Nah, kalau wakof yang lam alif, ya. Misalkan karena darurat boleh kita berhenti di lam alif tapi diulangi lagi 1-2 kata dari sebelumnya. Meskipun, ya, karena wakof lam alif ini wakof yang lebih banyak perbedaan pendapatnya, ya. Seandainya kita mengikuti pendapat ulama yang setelah tanda wakof lam alif, ya, kemudian saya langsung baca, ya, maka itu pun boleh. Karena ada Quran, ada 2 Quran. Quran yang pertama itu wakofnya lam alif. Ternyata yang kedua wakofnya sola. Artinya para ulama pun berbeda pendapat dalam membubuhi tanda wakof. Emang yang ngasih tanda wakof itu siapa? Ulama, bukan Rasul. Quran zaman Rasul tidak ada tanda wakof, ya. Sehingga jadi saya gimana dong? Kalau yang 4 udah otomatis berhenti di sini, ya. Nah, kalau yang la, ya, paling baik tentunya kita lihat maknanya. Tapi kalaupun misalkan kita berhenti di sini dan lanjut langsung pun boleh, nggak apa-apa, asal jangan buat shadaqallahul azim. Nah, gitu, ya. Shadaqallahul azim.
Misalkan yang ayatnya panjang. Nah, ini. Surat Al-Muddathir. Misalkan di sini. Sini. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Kalau saya pribadi, langsung. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Tidaklah kami jadikan ashaban nar untuk para penghuni neraka itu illa malaikah, kecuali ada malaikat-malaikat penjaga. Koma. Dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu jumlahnya 19 penjaga neraka, kecuali untuk fitnah, ujian buat orang-orang kafir, untuk lebih yakin buat orang-orang ahlu kitab, dan menambahkan keimanan untuk orang-orang beriman. Jumlah penjaga neraka Sakor itu 19 orang. Orang kafir ketawa-tawa. Kalau cuma 19 penjaga neraka, kita keroyokin aja rame-rame. Gitu ya. Seakan-akan malaikat itu preman pasar gitu ya. Badan betato dikeroyok, kalah. Malaikat gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya, karena kebayang maknanya, maka saya berhenti di lam alif, habis itu langsung lanjut. Tapi tidak untuk wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Shadaqallahul azim. Besoknya lanjutkan enggak ya? Berhenti tapi untuk melanjutkan. Jadi seperti itu ya. Tergantung kondisi makna. Kalau kita nggak ngerti artinya gimana? Boleh kita berhenti di lafaz lam alif, habis itu langsung lanjut ya. Dengan catatan jangan ditutup udahan shadaqallahul azim ya. Nanti selesaikan dulu saja. Baik, cukup 11 ayat dulu ya, nanti sisanya kita bahas berikutnya. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Kalau berhenti tanda wakaf lam alif tapi di akhir ayat, boleh shadaqallahul azim. Bagusnya jangan. Nambahlah satu ayat lagi. Contohnya yang ayat yang tentunya kita hafal, akrab, misalkan surat Wal Asr ya. Atau misalkan Al-Ma'un. Meskipun tidak semua wakaf Quran ada wakafnya, misalkan kalau Quran Indonesia ya, Quran MSI, Mushaf Standar Indonesia biasanya ada wakafnya di sini. Ya. Fawailul lil musallin. Terlaknatlah orang yang salat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wah, nanti khawatirnya maknanya kurang sempurna.
ya. Makanya baiknya disempurnakan dulu, ya. Dibaca dulu dengan sempurna. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu ya. Begitu pula dengan wal asr innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Demi waktu, sesungguhnya setiap manusia siapapun itu akan rugi, ya. Gitu ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, para rasul rugi, ya. Orang-orang baik rugi, padahal enggak. Karena ada illal ladzina amanu. Itu di antara adab, ya. Bagusnya jangan shadaqallahul azim di situ. Baik, ya. Ashabul ukhdud. Ukhdud itu adalah parit. Ceritanya terjadi di negeri Yaman, ya. Kisah ini terjadi di negeri Yaman. Negeri Yaman di daerah Najran, ya, di daerah Najran. Najran itu dekat tepi pantai, ya. Meskipun tidak sedekat pantai, ya, dibanding Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau dari Mekah ke arah selatan, Yaman itu adalah negeri Arab yang banyak ceritanya. Negeri Yaman itu adalah tempatnya Ratu Balqis, yang paling terkenal tentunya adalah Ratu Balqis. Nah, ceritanya adalah beberapa waktu sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada seorang raja, ya, namanya itu Dzunwas, ya. Yusuf Dzunwas. Jadi seorang raja di negeri Najran tadi namanya Yusuf Dzunwas. Dia secara sejarah wafatnya 524 Masehi, ya. 524 Masehi, ya. Sementara kalau Rasulullah itu 571. Ya, 71 kurang 24 berapa tuh? Ya, 47 ya. 47. Jaraknya 47 tahun. Dan ini terjadi sebelum Yusuf Dzunwasnya meninggal. Ya, otomatis sekitar kurang lebihnya sekitar 40 tahun sebelum kelahiran Rasulullah, ya. Kurang lebihnya sekitar 40 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, di negeri Najran ini dipimpin raja, di mana rajanya namanya Yusuf Dzunwas, ya, dari dinasti Bani Himyar, ya, dari dinasti Bani Himyar. Nah, dia itu tertarik pada agama Yahudi. Akhirnya dia masuk agama Yahudi. Ketika masuk agama Yahudi, maka dia memaksakan semua orang, semua warga, semua rakyat harus beragama Yahudi. Yahudinisasi, gitu ya. Kalau kita pernah mendengar kisah tentang Holocaust, ya, Holocaust di Jerman, orang-orang Yahudi dibantai dan seterusnya, masih banyak terjadi perbedaan pendapat apakah benar-benar terjadi dahsyat itu atau tidak. Tapi yang jelas Yahudi pernah membantai, orang-orang beragama Yahudi pernah membantai kaum muslimin, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Akhirnya Dzunwas yang beragama Yahudi, pokoknya semua wargaku harus masuk agama Yahudi, dipaksakan tidak mau tidak. Lalu datanglah seorang ulama, ya, seorang rahib, karena dia itu terjadi tahun 500 Masehi, ya, kurang lebih sekitar 500 Masehi, artinya Rasulullah SAW belum lahir, maka syariat saat itu yang berlaku adalah syariat Nabi Isa, ya.
Islam, ya, Islamnya Islam syariat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sudah wafat 500 tahun sebelumnya, syariatnya menyebar, ya. Akhirnya terpecah dua. Yang pertama adalah yang tetap Islam dan meyakini Nabi Isa sebagai Rasul, dan ada yang keluar menjadi agama Kristen, ya. Yang menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, ya, anaknya Allah. Ya. Ini akidahnya orang Kristen. Nah, seorang rahib pendeta yang datang ke negeri Yaman itu, jadi kalau misalkan di peta tuh kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Ini nanti Laut Merah, nanti ke atas di sini wilayah Mekah, ini kurang lebih di sini, ya, ini Najran. Ya. Nanti kalau nyebrang Laut Merah di sini adalah Ethiopia. Ini adalah apa namanya, Najran, ya. Di mana ada Raja Yusuf Dzunwas. Nah, ketika sudah diyahudinisasi oleh Yusuf Dzunwas, oleh Dzunwas tadi, ada seorang ulama, ya, seorang ulama yang mengikuti syariatnya Nabi Isa, membawa ajaran Islam ke Najran. Didakwahi, masuk mulai rakyat jelata dulu, rakyat kecil dulu. Tertarik satu orang, yang pertama kali masuk itu adalah pemuda, ya. Kemudian akhirnya menyebar sampai akhirnya banyak. Ya, di dalam hadis Riyadhus Shalihin ada ceritanya panjang, tapi saya tidak akan menceritakannya. Tapi kurang lebih seperti itu. Akhirnya menyebar banyak, ya. Dan akhirnya terdengar oleh Raja Dzunwas. Ini ada ajaran baru nih, agama baru, agama Islam. Ya. Dzunwas marah. Suruh dihentikan. Tapi yang namanya dakwah Islam itu seperti itu, semakin ditekan semakin berusaha meluar, ya, semakin disembunyikan akan semakin menyebar. Akhirnya agama Islam itu makin menyebar sampai pada satu titik kata Dzunwas, ini nggak bisa dibiarin kayak gini terus. Kalau begini terus nanti habis pengikut kita, nanti orang Islam akan menghancurkan, bahaya nih. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf Dzunwas memerintahkan para pejabat, para petinggi untuk menangkapi orang-orang Islam dan dibunuh semuanya. Itu Islam yang datang ke Najran. Sementara ada agama Kristen yang meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, itu menjadi agamanya orang Ethiopia. Gitu ya. Ini kita simpan buat nanti, ya. Tapi yang jelas, akhirnya Dzunwas itu menyuruh para pejabat untuk membuat ukhdud. Ya. Jadi al-ukhdud fil lughah asyaqqul mustatil fil ardi. Jadi ukhdud itu adalah parit, kayak got selokan di kita gitu ya. Jadi gali tanah memanjang gitu ya. Jadi Dzunwas itu menangkapi orang-orang. Jadi bayangkan, jadi di sekelilingnya, ya, itu adalah kayak stadion gitu ya, kursi-kursi berkeliling gitu, kursi-kursi. Untuk para pejabat itu, para petinggi yang beragama Yahudi nonton. Jadi mereka nonton pembantaiannya. Nanti di tengah bikin parit gitu ya, lobang, ya, parit memanjang misalkan, wallah bentuk seperti apa, tapi misalnya seperti ini. Nah, di dalam parit itu nanti ditaruh kayu bakar, kayu bakar, habis itu dinyalakan. Nanti orang-orang Islamnya disuruh loncat ke dalam parit, ya. Yang lebih mengerikan, sebelum dibantai orang Islamnya itu suruh pada nyari kayu bakar sendiri. Jadi mereka pada bawa kayu bakar untuk membakar diri mereka sendiri. Dimasukin ke situ, ya. Jadi gali lubang parit, ditaruh kayu bakar, orang pada suruh loncat. Terlaknatlah ashabul ukhdud, terlaknatlah para pembuat parit. Ukhdudnya berisi apa? Berisi anar. Ya, berisi api yang zatil waqud, dinyalakan oleh kayu bakar. Waqud itu kayu bakar. Terlaknatlah para pembuat parit yang menyalakan di dalam parit itu api menggunakan kayu bakar. Terlaknatlah ketika mereka qu'ud, duduk alaiha, ya, menghadap kepada parit tersebut, duduk untuk nonton. Qu'ud pada yaqud itu duduk, emang duduk nonton. Wahum, dan mereka para ashabul ukhdud tadi syuhud, nonton dengan mata kepala mereka sendiri ala atas pembantaian yaf'aluna yang dikerjakan oleh tentara bil mukminina kepada orang-orang beriman.
dan mereka itu nonton pembantaian kepada orang-orang beriman. Dan tidaklah ashabul ukhdud tadi naqamu nikmah. Nah, ini nikmah ya, nikmah pakai qaf. Ini awas ya. Ada nikmah, ada ni'mah gitu ya. Ini dua kata yang berbeda. Ada nikmah, ya, ada ni'mah. Nikmat ya. Ni'mah, niqmah. Ya. Jadi kalau misalkan nikmat, biarpun tulisannya nikmat jangan disebut nikmat tapi nikmat ya, nikmat. Gitu ya. Tapi ya kalau udah jadi bahasa Indonesia nggak apa-apa lah. Kita orang paham semua yang dimaksud nikmat itu adalah kenikmatan, kenikmatan gitu ya. Tapi kalau dalam baca Quran ya naqamu niqamah ya, meskipun tidak ada lafaz khususnya tapi yang jelas niqamah itu artinya pembantaian, penganiayaan. Naqamu itu menyiksa. Azab. Wa ma naqamu minhum, tidaklah para ashabul ukhdud tadi membantai, menyiksa minhum orang-orang beriman. Naqamunya adalah ashabul ukhdud, minhumnya orang-orang beriman. Tidaklah orang-orang ashabul ukhdud tadi membantai orang-orang beriman kecuali orang beriman tadi yu'minu, beriman billah kepada Allah yang Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Hamid lagi Maha Terpuji. Ya. Yang mana Allah itu alladzi lahu mulkus samawat. Allah memiliki ya kerajaan langit seluruhnya dan kerajaan bumi. Dan Allah syahidun, menyaksikan segala sesuatu termasuk pembantaian mereka, pembantaian orang-orang ashabul ukhdud kepada orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Tadi fitnah itu bukan sekadar nuduh kamu kentut ya, enggak. Fitnah itu maksudnya adalah membantai, mencegah Islam berkembang ya dengan diboikot, pada ditangkepi orang-orang dan seterusnya, itu nikmat. Apa fitnah? Tidaklah mereka memfitnah, ashabul ukhdud itu memfitnah orang-orang beriman, yang laki-laki wal mukminat dan orang-orang beriman perempuan ya. Jika sesungguhnya orang yang memfitnah seperti itu, summalam yatubu, kemudian tidak bertaubat. Nah, makanya hati-hati menerjemahkan itu. Jadi ini fitnah itu di situ adalah pembantaian, pembunuhan. Wajar kalau diperangi. Kalau cuma sekedar tetangga kita orang Kristen, ya mungkin agak bawel, tapi ya tetap saja dia bukan orang jahat. Ya. Kita perlakukan sebagaimana mestinya. Ya. Oh ini perang ini bunuh nggak, dibom nggak, jangan ya. Jadi ini maksudnya adalah orang-orang kafir yang memang jahat, membantai. Kemudian tidak bertaubat, bahkan seandainya membantai tapi bertaubat, masih ada peluang untuk diampuni. Itu betapa agungnya Allah dalam memarahi pun ada peluang. Sesungguhnya orang yang memfitnah orang beriman laki-laki dan perempuan kemudian tidak bertaubat, falahum adzabul jahannam, maka baginya azab yang sangat azab neraka jahanam, dan bagi mereka azabul hariq, azab yang hariq. Azab yang haraqa yahriqu itu artinya membakar, azab yang membakar. Bahwa di azab itu kan di neraka. Ya, azab buat pembakar, dibakar lagi. Sementara innalladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal solih, biarpun di dunia mungkin mereka tidak sukses, lahum jannat, bagi mereka di surga adalah surga yang anhar, sungai mengalir di bawahnya. Jadi kita ditempatkan di surga yang ada sungainya, bahkan di tafsirnya kita buka jendela kamar itu, di depan jendela kamar mengalir sungai, gitu ya. Bisa loncat langsung. Masa jauh-jauh ke surga cuman buat lihat kebun doang, ya? Kata siapa? Tiap akhir pekan Jumat, Sabtu, Ahad itu yang bikin macet puncak itu siapa? Orang-orang yang punya uang, pengen ngabisin uang hanya buat lihat kebun. Lihat kebun, lihat adem, lihat sungai mengalir, air terjun, bela-belain bayar air terjun gitu. Ya, jadi begitu. Zalika, ya, ketika mendapatkan surga itu adalah al-fauz, kesuksesan al-kabir yang besar, gitu ya. Jadi ayat ini menasihati kita dua hal. Kalau kita adalah orang beriman dan terzolimi dan belum mampu untuk melawan secara langsung, ya, maka kita yakin dengan janji Allah bahwa Allah itu Al-Aziz, Al-Hamid, Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
hati-hati, kesuksesan itu tidak hanya diukur dengan kesuksesan duniawi. Kalau sukses itu adalah dengan kaya raya, dengan jabatannya tinggi, dagangnya selalu sukses, bisnisnya selalu berhasil, ya pekerjaannya mapan. Kalau ukurannya seperti itu, maka orang beriman ini orang-orang yang gagal. Ya, ini dakwahnya dakwah yang gagal. Udah dakwah capek-capek, ujung-ujungnya pada dihukum mati. Ya, di mana Allah? Karena Allah yang mengabulkan orang dengan cara yang berbeda. Bisa jadi si A disayangi Allah dengan umurnya panjang, rezekinya lapang, hartanya berlimpah. Tapi bisa jadi si B ya disayangi oleh Allah dengan mati muda, ya, mati muda. Mungkin saja ya. Yang serem kan kita yang ngelihat, aduh kasihan banget masih muda udah meninggal. Kalau yang buat yang ngalaminya makan enggak. Karena ya kan karena kita belum ngerasain mati saja. Yang takut, yang sedih itu kan yang ditinggalkan. Yang meninggalkan biarpun misalkan nih kita melihat seseorang mati kelindes truk, kepalanya pecah, wah gitu ya. Tetangga saya dulu ya, orang solih ya. Saya minta tolong ke beliau, tolong cetakin buku. Beliau bawa motor ya di perempatan Mampang Perapatan, dulu masih jalan lubang-lubang, kepleset, di belakang ada Kopaja 20, das kelindas kepalanya. Gitu ya. Yang serem kan yang lihat. Kalau beliaunya wafatnya dalam kondisi husnul khotimah gitu ya. Kalau beliau dalam kondisi wafatnya husnul khotimah kan bahagia-bahagia aja gitu ya. Jadi kalau kita misalkan dalam kondisi berat ya, ujian, maka yakinlah ada Allah yang janjinya tidak akan diingkari. Wal yaumil mau'ud. Tapi hati-hati jangan sampai menjadi orang yang buruk, karena orang yang buruk itu kalau tidak bertaubat falahum adzabul jahannam walahum adzabul hariq. Termasuk hal yang kecil-kecil, ini tidak sampai kekufuran, tapi ya kadang hal-hal kecil sederhana ibu-ibu ya yang punya di rumahnya punya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Ya, itu ada sebuah akad bekerja, akad nafkah, ya mukafaah, ya. Jadi kita membayar mereka bukan untuk dibentak-bentak, untuk dicaci maki, apalagi sampai dipukul ya. Misalkan ya, pembantu itu bukan budak, mereka sama setaranya, ya. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak bisa menyayangi tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, Allah yang makhluk langit, para malaikat akan menyayangi engkau gitu ya. Karena ancaman Allah buat orang yang zalim itu ada. Di dunia mungkin nggak kelihatan. Misalkan kita menzalimi seseorang, habis itu kita pecat, selesai. Dia nangis pulang kampung, bodo amat, udah nggak ketemu lagi. Kata siapa? Nanti ketemu lagi ya. Makanya kekuasaan kita, kehormatan kita tidak ada artinya. Kita nggak sekeren itu di akhirat kalau kita bersikap zalim. Jadi kalau kita baca Al-Buruj apa? Berharap sekaligus takut. Berharap kita mendapatkan ampunan Allah, berharap kita dijaga oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah. Kalau kita terzolimi, tersakiti, seandainya belum mendapat nikmat di dunia, ada surga yang menanti. Yang kedua, ancaman jangan sampai kita bersikap zalim hanya karena kita sedang berkuasa. Karena banyak orang yang berkuasa pada akhirnya dihancurkan. Ya, apalagi kalau tidak bertaubat. Selesai itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah ketemu lagi hari Rabu besok ya. Bagi yang kelas Rabu, Kamis, dan bagi yang kelas Kamis. Kalau yang ikut pengajiannya aja ketemu lagi Selasa depan insya Allah. Terima kasih masih mau hadir ya di kelas ini. Semoga Allah memberkahi. Saya serahkan kembali kepada Pak Kemas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair Ustaz atas sharing ilmunya pada malam hari ini dan Bapak dan Ibu semuanya. Demikianlah perjumpaan kita untuk di Talaki Quran Surah Al-Buruj pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Dan sebagai bentuk rasa syukur, mari Bapak dan Ibu sama-sama kita doakan Ustadz Abu Qawam. Semoga Ustadz senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan juga tidak lupa untuk semua guru-guru yang telah menjadi perantara ilmu kepada kita, semoga guru-guru kita juga senantiasa Allah curahkan keberkahan, Allah limpahkan karunia, kebahagiaan dan juga dimudahkan segala urusan. Kita bacakan surah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, kami ingin informasikan, insya Allah, kajian bersama dengan Ibnul Qayyim Learning Center, kita akan terus berlanjut, dan ini adalah jadwal-jadwal di pekan ini, hari Rabu dan hari Kamis, ini adalah untuk kelas talaki yang sudah masuk pertemuan 7 dan pertemuan 12, dan untuk hari Jumat, ini juga ini dibuka kembali kelas umum, silahkan boleh ajak keluarga saudara tercinta. Kita akan melanjutkan tema pembahasan tentang menemukan rasa dalam doa. Khususnya kita akan membahas tentang bagaimana berdoa dengan Asmaul Husna. Nah, jadi berdoa dengan melibatkan Asmaul Husna dalam doa-doa kita. Lalu kemudian di hari Sabtu pagi bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar, kita akan memulai kembali untuk kajian tafsir Asmaul Husna. Dimulai dari Ar-Rahman kembali. Jadi kemarin sudah selesai As-Sobur, yang dimana kita selesaikan selama setahun lebih ya, kalau tidak salah, program tafsir Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai As-Sobur. Berhubung juga masih banyak yang mungkin diikutnya sudah pertengahan atau bahkan sudah di akhir-akhir baru join, maka insya Allah kita akan mulai kembali di hari Sabtu dari Asmaul Husna Ar-Rahman, ya, bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar. Lalu kemudian di hari Sabtu malamnya bersama dengan Ustadz Hendra Soleh, kita akan belajar untuk memahami dan mendalami ya jenis-jenis riba, khususnya yang jenis-jenis riba di zaman now. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya pemahaman kita perihal tentang jenis-jenis riba, maka kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tentu tidak diinginkan ya, dari hal-hal yang tentu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kajian hari Sabtu malam ini kita bisa memahami lebih dalam ya Bapak dan Ibu seperti apa jenis-jenis riba khususnya di masa sekarang. Ini dia untuk kajian-kajian terdekat bersama dengan Ibnul Qayyim Learning Center, dan insya Allah untuk kelas talaki, tahsin dan tajwid jilid 2 bagi Bapak dan Ibu yang dari jilid 1 ingin melanjutkan ke jilid 2, insya Allah kita sudah mulai buka pendaftarannya. Bagi yang ingin boleh langsung menghubungi admin. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang dari jilid 3 yang belum sempat ikut jilid 2, silahkan ya bisa ikut jilid 2. Dan ataupun yang belum sama sekali pernah ikut, langsung ikut jilid 2, insya Allah bisa. Ya, WA saja dulu ke adminnya, nanti akan dijelaskan program apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan di materi jilid 2. Jadi silakan, pendaftarannya sudah dibuka, ya, insya Allah boleh ajak keluarga saudara tercinta untuk mendaftar. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, sahabat semuanya yang terus mendukung kegiatan Ibnul Qayyim, kajian-kajian Ibnul Qayyim, melalui infak kajian Ibnul Qayyim Learning Center. Mudah-mudahan dari infak yang telah Bapak Ibu berikan, Allah balas dengan rezeki yang berkah berlimpah, dan Allah berikan lipat ganda pahala atas manfaat yang didapatkan oleh seluruh peserta yang hadir di setiap kajian-kajian yang kami adakan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi insyaallah di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.